wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kita selaku pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah pengajian bulanan RT 07 yang pertama kali. Untuk itu saya meminta kepada Habib Amri untuk menjadi pemberi materi pada hari ini. Insya Allah dia bersedia dan itu akan berlangsung terus sampai nanti per sebulan sekali. Jadi mudah-mudahan Habib saya terus jadi bisa hadir dengan hadir. Dari saya pembukaan itu aja. Jadi sekalian langsung kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib. Pada waktunya kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi yawmiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waj'alna wa auladana wa tullabana min al-ulama'i al-'amilin al-mukhlisin al-mukhlasin wa awliya'i shalihin, amin ya rabbal alamin. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladhi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita awali kajian kita sebelumnya dengan pembacaan surah Al-Fatihah dengan niat Fatihah ini kita hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, seluruh keluarga mereka dan para sahabat mereka, para tabi'in, para salih, syuhada, dan juga para alim ulama, para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dalam surga. Allah berikan kepada kita manfaat ilmu mereka, keberkahan mereka, rahasia dan cahaya yang Allah titipkan kepada mereka, syafaat mereka pada hari kiamat. Allah berikan kepada kita mencintai mereka dan dicintai oleh mereka. Dan juga Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia yang sementara dan di surga yang selama-lamanya, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Juga yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, zahir maupun batinnya. Yang sudah wafat, khususnya kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, dan kaum muslimin, tetangga-tetangga kita. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman di antara taman surga, serta Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Yang sedang memiliki masalah, problem, semoga Allah selesaikan semua masalahnya, Allah berikan solusi dari semua masalahnya. Yang punya hutang, piutang, Allah bantu donasi segera untuk bebaskan daripada segala hutang. Allah berikan kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang yang kita cintai dan kaum muslimin, iman yang kokoh, yang kuat hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah, rezeki yang lapang, yang barokah, manfaat, ilmu yang manfaat dunia akhirat, keluarga sakinah
serta semua niat yang kita niatkan, doa yang kita panjatkan, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslafuna shalihun wa man awsana bil du'a ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Sekali lagi khususnya Fatihah untuk almarhum Ustaz Nurul Hamdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat, berikan pahala besar kepada beliau, dan Allah makmurkan musholla Al-Kautsar ini sebagaimana yang diniatkan oleh beliau sampai hari kiamat. Allah makmurkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ini semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung bersama di dalam rumahnya Allah. Sekarang bapak-bapak kita, kebanyakan dari kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak pernah dapat undangan khusus dari presiden masuk ke dalam istana presiden, kalah sama Rusa di Bogor. Mereka kelawan keliling di taman-taman istana Bogor. Nah, kita nggak pernah dapat undangan secara khusus untuk masuk ke dalam istana presiden. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan kasih sayangnya mengundang hati kita untuk masuk ke dalam istana penciptanya presiden. Mana dia? Masjid, musolla. Ini semua adalah istana yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW bilang, al-masajid buyutullahi fil ardi fahaqqun 'alal mazur an yuqima zairah. Masjid semuanya, baik yang dipakai sholat Jumat atau yang tidak dipakai sholat Jumat, itu masjid namanya. Pokoknya tanah yang diwakafkan untuk sholat, masjid namanya. Mau namanya musola, mau namanya langgar, mau namanya surau, mau namanya masjid, semua yang sudah diwakafkan kata Nabi untuk masjid, maka itu adalah rumahnya Allah di atas bumi, rumah-rumahnya Allah, istana-istananya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wajib bagi tuan rumah yang dihadiri dan ditamui untuk menjamu para tetamunya. Allah Subhanahu wa taala memberi jamuan ini kepada Bapak, walaupun nggak ada minumannya, nggak ada airnya, belum ada airnya, ya. Nanti akan ada airnya. Saya doang jadi nggak enak, saya minumnya Bapak lihatin aja. Yang walaupun Pak tidak ada jamuan makanan sekalipun, minuman sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan menjamu kita, memberikan jamuan kita sesuai dengan kadar kemuliaan dirinya. Pak Bapak kalau datang ke menteri, misalnya datang ke tempat orang kaya misalnya, terus disuguhinnya cuma air, air doang. Ini mah di rumah gua juga ada gitu. Di rumah saya juga banyak nih air doang. Pasti setiap tuan rumah
akan berusaha memberikan jamuan sesuai dengan kemuliaannya. Bagaimana jika yang memberi jamuan kita pemilik langit dan bumi, pemilik surga dan neraka, pemilik dunia dan akhirat? Di berapa banyak akan kemuliaan kita dapat kalau kita jadi tamu-tamunya Allah. Bapak jangan bayangin, Pak, jangan dibayangkan bahwa rumah Allah itu Allah butuh rumah. Bukan berarti Allah itu bertempat. Ini nggak boleh kita. Ini hanya bahasa kiasan. Seperti halnya kepala sekolah. Mana kepalanya? Akhir ya. Kepala sekolah, sekolah nggak punya kepala. Maksudnya yang memimpin sekolah. Paham maksudnya ya? Bukan sekolah ada kepala, ada telinganya, ada kupingnya, ada mulutnya. Enggak ada, itu bahasa kiasan aja. Nah, ini tangan kanan saya. Maksudnya ini orang kepercayaan, bukan dia ada di kanan terus nggak pernah di kiri, kan bukan begitu ya. Itu adalah bahasa kiasan. Begitupun juga dengan rumah Allah, Pak. Ka'bah. Dalamnya apa ya? Apa dalamnya Pak Ka'bah itu? Seperti apa? Tidak ada apa-apanya. Tapi disebutnya rumahnya Allah, Baitullah. Haji ke Baitullah, rumahnya Allah. Itu bukan berarti kita lihat Allah mana, kok nggak atas? Bukan. Itu bentuk kemuliaan. Yang walaupun hanya batu, yang walaupun hanya semen, yang walaupun nggak ada bangunannya, ini sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau udah sesuatu disandarkan kepada yang mulia, jadi mulia. Supir, Pak. Kalau orang kerjanya supir, itu dia akan dapat fasilitas. Siapa yang dia supiri? Kalau kita nyupirinnya sekedar supir Grab, dia dapat fasilitas penumpang. Penumpang pergi ke bandara, kita juga pergi ke bandara. Kita nyupirin menteri, nyupirin presiden, dapat juga pengawalan. Karena bukan kita presidennya. Ketika yang disupirin kita ke hotel, kita juga ke hotel. Ini karena supir itu disandarkan kepada orang yang dibawanya. Begitupun juga dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan macam-macam, Pak. Saya sering cerita kepada teman-teman. Pada masa jahiliyah dulu, itu Ka'bah dulu, Pak, banyak berhalanya. Ada 360 berhala di sekitaran Ka'bah itu. Belum di dalamnya Ka'bah itu. Ada di dalam Ka'bah itu ada undian-undian nasib. Jelas-jelas. Ada lukisan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, tapi bohong. Lukisan ngada-ngada. Padahal Ka'bah itu banyak berhalanya, tapi karena dia sudah disandarkan kepada Allah, dia adalah rumah Allah. Bisa paham ya? Ketika Abraha mau menghancurkan, Allah hancurkan Abraha. Itu tempatnya namanya Wadi Muhassir. Jadi Abraha dari Yaman, dia melihat kayaknya ini orang-orang Arab kok perginya semuanya ke Mekah sih. Dan jadi hidup perekonomian Mekah gara-gara banyak orang ke sana. Cemburu ini Abraha. Abraha itu perpanjangan tangan daripada Persia. Jadi dia pemimpin Yaman di bawah kekaisaran Persia. Jadi ketika itu Abraha punya ide, daripada jauh-jauh orang Yaman juga ke Ka'bah, ke Mekah, dalam bikinnya sendiri. Ya bikinlah dia punya kanisa, dia punya tempat ibadah di Son'a, Yaman. Akhirnya ada orang Mekah yang pergi ke Yaman. Ketika itu marah. Ini Pak Abraha ini bikin nyaingin Ka'bah saya nih di Mekah. Dia orang Mekah, merasa tersaingi loh. Jadi pengennya orang-orang tuh nanti ibadahnya ke sini juga, ke Yaman, ke Son'a. Tapi sekarang tempatnya masih ada di Maghrib. Akhirnya Pak, ini orang Mekah ini agak-agak
agak-agak preman juga. Dia buang air besar, tuh kotorannya, tainya dilumurin di tempatnya Abraham bikin Ka'bah buatan. Terus kabur, Pak. Kalau gimana di sana ya ditangkap, Pak. Kabur dia akhirnya ke Mekah. Abraham dengar kayak gitu, Ka'bah buatannya dilumuri kotoran, marah Abraham, Pak. Akhirnya nyuruh pasukan untuk pergi ke Mekah, bawa gajah. Itu ceritanya ini, pasukan gajah itu, Ashabil Fil. Nah, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sudah jauh-jauh dari Yaman bawa gajah. Berapa lama itu, Pak? Bawanya gajah nggak cepat. Akhirnya sampai di Wadi Muhasir, diam dulu. Kirim utusan dulu kepada Mekah, bilang kami akan merampas rumah mereka, kami akan hancurkan Ka'bah. Bikin ada apa? Ada warning dulu, ada peringatan dulu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala belum lagi untuk sampai masuk ke dalam Mekah, baru sampai tempat namanya Wadi Muhasir, Allah kirimkan burung. Burung apa? Burung apa, Pak? Hah? Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya berkelompok-kelompok. Itu jamak dari abul. Abul jamaknya dalam bahasa Arab ya, artinya berkelompok. Burungnya apa? Nggak tahu burung apa. Bapaknya namanya burung sama saya. Pokoknya di dalam kalimat Al-Quran, Toiron, burung ababil, burung yang berkelompok-kelompok. Datangnya itu berkelompok. Jadi bukan burung ababil itu nama satu jenis burung ya, bukan sebenarnya. Dalam tafsir ya, tafsir Jalalain. Jadi ketika itu burung itu membawa satu burung itu bawa 3 batu api. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ada batu dari sijil, dari bongkahan api. 1 pakai paruh, 2 pakai ceker. Burung apa yang bisa bawa batu bara gitu? Burung apa? Ya nggak usah dipikir, Pak. Nggak dikasih tahu juga sama Allah sebenarnya. Bapak nggak usah pikir burung apa ya? Nggak ada burung. Makanya ini burung khusus saya bilang gitu ya. Nah akhirnya ketika sudah di Wadi Muhasir tadi, burung itu tiba-tiba nyerang, terus kemudian melemparkan 1 orang yang kena batu bara itu langsung putus. Jadi bolong-bolong. Faja'alahum ka'asfin. Maka Allah menjadikan orang-orang pasukan Abrah itu seperti daun yang dimakan.